awal film, kita diperlihatkan pada sebuah scene di mana seorang keturunan keluarga Stark bernama Cregan Stark sedang menyambut kedatangan Jacaerys Velaryon yang diutus oleh ibunya untuk meminta support keluarga Stark pada peperangan yang sedang berlangsung. Cregan Stark sendiri saat ini memiliki jabatan sebagai Lord of Winterfell yang bertanggung jawab atas keturunan Stark sendiri dan menjaga tembok es raksasa yang berada di utara. Tembok es raksasa tersebut dibuat bukan untuk menghadang peperangan antar manusia, melainkan mencegah makhluk mitologi bernama White Walker yang bangkit saat musim dingin dan bisa memusnahkan manusia dengan seketika. Di sini, Cregan mengatakan bahwa dulu ayahnya pernah membawa almarhum Raja Jaehaerys dan istrinya mengunjungi tembok itu. Namun, di saat sang raja sudah berdiri di atas tembok itu, ia melihat para naga menolak melewati tembok itu, seakan-akan takut dengan apa yang ada di seberangnya. Scene lalu berpindah pada seorang wanita bernama Rhaenys Targaryen yang baru saja pulang dari menjaga perbatasan. Rhaenys tiba-tiba bertemu dengan Daemon Targaryen yang langsung mengajaknya untuk membalas dendam pada kerajaan King's Landing yang telah membunuh salah satu anggota keluarganya saat sedang meminta bantuan kerjasama. Tapi karena Rhaenys sangat lelah dan Daemon bukanlah siapa-siapa, ia pun menolaknya dan memberitahu Daemon kalau Ratu Rhaenyra sedang pergi mencari jasad anaknya yang dibunuh oleh Aemon Targaryen. Di sisi lain, Raja Aegon yang saat itu berkuasa atas King's Landing mengadakan rapat dengan para penasihatnya dan membicarakan tentang strategi pertempuran dan pertahanan dari serangan kubu Rhaenyra Targaryen yang mungkin saja datang untuk membalas kematian anaknya. Di sini, para penasehat mengatakan kalau King's Landing harus segera menguatkan pertahanan di area kelautan karena saat ini blokade dari kubu Rhaenyra sudah cukup mengkhawatirkan dan upaya untuk mengakhiri konflik tersebut sudah tertutup rapat karena Rhaenyra sendiri dianggap menolak perdamaian. Di tengah perbincangan itu, Aemon yang telah membunuh anak dari Rhaenyra tiba-tiba muncul di tengah rapat dan langsung menyampaikan strategi untuk melawan Rhaenyra. Di sini, Aemon mengatakan kalau para dewan harus membangun markas di Harrenhal karena di sana adalah jalur menuju King's Landing yang rentan terhadap serangan dari Rhaenyra. Mendengar hal itu, raja pun langsung menyetujui dan untuk mendukung King's Landing, tangan rekan raja yang bernama Otto akan mengirimkan gagak ke berbagai klan agar mereka mau beraliansi dengan kerajaan. Scene lalu berpindah memperlihatkan sekelompok nelayan yang baru saja menemukan sayap naga dari lautan, di mana sayap naga itu dicurigai sebagai potongan dari naga yang ditunggangi anak dari Rhaenyra Targaryen. Beberapa saat kemudian, Rhaenyra yang ternyata sudah memantau nelayan itu dari balik bukit langsung mendatanginya dan memastikan kalau potongan-potongan tersebut adalah benar naga yang ditunggangi oleh anaknya. Kesedihan Rhaenyra semakin memupuk dendam pada kerajaan King's Landing dan upaya yang selama ini untuk menahan diri kini sudah tak terbendung lagi. Di sisi lain, Raja Aegon yang mulai disibukkan dengan permintaan rakyat mulai mendengarkan keluh kesah para warganya, di mana di sini seorang pria mengatakan kalau ia merasa dirugikan dengan diambilnya domba-domba miliknya yang sebenarnya akan dijadikan bahan makanan. Namun kini ia merasa kelaparan karena domba-domba tersebut direbut oleh kerajaan dengan alasan dijadikan pakan untuk para naga. Awalnya Aegon ingin mengganti kerugian tersebut, namun setelah dinasihati oleh tangan kanannya Otto Hightower kalau domba tersebut digunakan untuk keperluan pertahanan kerajaan, ia pun tak jadi memberikan penggantinya. Petisi yang datang silih berganti membuat Otto terlambat menemui putrinya Alicent Hightower yang akan membahas tentang makna kemenangan bagi keduanya.
Di sini, Alicent mengatakan bahwa kemenangan menurut versinya adalah membuat Rhaenyra berlutut kepadanya dan tahta kerajaan King's Landing mutlak menjadi kekuasaan anaknya yaitu Aegon Targaryen. Rupanya tujuan itu sama seperti yang diharapkan oleh Otto Hightower, dan untuk meyakinkan kalau Otto masih berada di sisi Alicent, Alicent pun meminta sumpah pada ayahnya itu. Di laut, para pasukan yang dipimpin oleh Rhaenyra Targaryen menggeledah sebuah kapal di wilayah kekuasaannya, dan di dalam kapal itu mereka menemukan seorang wanita bernama Mysaria yang dulunya adalah kekasih simpanan dari Daemon Targaryen, sekaligus seseorang yang bisa menyebarkan informasi rahasia di sekitar King's Landing. Daemon yang mengetahui hal tersebut sangat marah pada Mysaria karena Mysaria sendiri kabur tanpa diketahui Daemon di masa lalu. Dan di sini Mysaria menjelaskan kalau ia terpaksa melakukan hal itu semata-mata hanya untuk bekerja dengan semua orang yang membayarnya. What else do you know? What is it to you? Beberapa saat kemudian, Rhaenyra yang sudah mendapatkan jasad dari anaknya sendiri kembali ke Dragonstone dan langsung memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh Aemon Targaryen. Sementara itu, Jacaerys Valerion yang telah bertemu dengan Caragan Stark di awal scene memberi Rhaenyra informasi bahwa keluarga Stark akan membantunya dalam menggulingkan King's Landing dan mengirimkan 2.000 orang untuk berperang. Singkat cerita, Daemon yang sudah mendengar kemauan dari Rhaenyra secara sembunyi-sembunyi menyusup ke King's Landing dan merekrut seorang penjaga yang sangat membenci pemerintahan. Akan tetapi karena ia tak bisa bekerja sendiri untuk masuk ke kerajaan, ia pun merekrut kembali seorang pria dan membayarnya dengan kepingan emas. Bones? I know them better than a shaver. You're to find and slay the Prince Aemon. One half. You'll get the other. Pria itu memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk kerajaan King's Landing dan memanfaatkan hama tikus yang sedang melanda kerajaan, di mana di sini mereka berdua menyamar menjadi seorang pembasmi tikus. Bersamaan dengan itu, Aemon beserta Criston Cole yang sedang membahas strategi peperangan tiba-tiba didatangi oleh Otto Hightower yang langsung meminta Criston Cole untuk pergi dari sana. Di sini, Otto yang merupakan kakek dari Aemon mengatakan bahwasanya di dalam pemerintahan segala sesuatunya harus direncanakan dan tindakan Aemon membunuh Lucerys merupakan tindak keegoisan dan bisa saja merugikan seluruh kerajaan King's Landing. Bersamaan dengan itu, orang suruhan Daemon yang ditugaskan untuk membunuh Aemon tiba pada ruang Iron Throne, di mana di sana terlihat Raja Aegon yang sedang bersantai. Tetapi karena mereka hanya dianggap seorang pembasmi hama, Aegon pun tak menghiraukannya. Sesampainya di sebuah kamar, mereka berdua bertemu dengan seorang perempuan bernama Harleana Targaryen yang saat itu memiliki 2 orang anak. Sayangnya karena mereka berdua tak berhasil menemukan Aemon yang dicarinya, mereka pun memutuskan untuk membunuh salah satu bayi tersebut dan meminta Harleana yang sedang ditawan untuk menunjukkan bayi laki-laki di antaranya. Harleana yang terdesak akhirnya menunjukkan anak laki-lakinya, dan karena tak mau membuang-buang waktu, kedua orang itu pun langsung mengeksekusinya. Sementara Harleana sendiri membawa anak keduanya menuju kamar Alicent yang sedang bercinta dengan Criston Cole. Kehancuran, penghinaan, serta kemurkaan, setidaknya itulah yang dirasakan Raja Aegon karena kematian putranya. Namun, di balik itu semua, tindakan Daemon yang diam-diam menyuruh seseorang untuk membunuh Aemon nyatanya telah gagal total. Dan tentu saja, di balik kegagalan selalu ada konsekuensi yang harus dibayar. Di malam itu, suasana sangatlah kacau. Semua orang diperiksa, tak terkecuali dengan penjaga itu sendiri.
Aegon yang murka berkata tak karuan, dan kemurkaannya itu membuat miniatur Freehold Valyria yang dibuat oleh King Viserys Targaryen hancur berantakan. Pengkhianatan dan deklarasi perang, itulah yang dikatakan Aegon di tengah kemurkaannya, yang mana hal itu menggambarkan betapa memilukannya keadaan bagi pihak The Greens. Di sisi lain, Aemon datang ke kamarnya dan menemukan ada yang membuka pintu rahasia ke kamarnya di ujung lorong. Aemon yang saat itu baru datang juga menemukan rencana perangnya sudah berantakan. Koin-koin berserakan dan Aemon sepertinya sadar kalau ia sebenarnya orang yang harus mati di malam itu. Di kamarnya, Otto dan Alicent terlihat sedih atas kematian cucunya. Namun di sini Alicent sepertinya lebih sedih melihat mental Helaena yang hancur berantakan karena Helaena harus menyaksikan kematian anaknya di depan matanya sendiri dan dihadapkan pada situasi di mana ia harus menentukan anak mana yang akan mati. Otto berkata mereka akan membayar semua ini dan Alicent terus menyalahkan dirinya sendiri kalau Tuhan telah menghukum dan mengutuknya atas dosa-dosa yang ia buat. Di sini kita bisa berasumsi kalau maksud dari perkataan Alicent itu adalah karena ia sering bercocok tanam dengan Criston Cole secara sembunyi-sembunyi. Karena keadaan darurat saat itu, The Greens langsung mengadakan rapat, di mana di sini Aegon tentunya sangat marah dan menganggap kalau semua perbuatan itu pastilah ulah Rhaenyra Targaryen. Aegon juga menyalahkan Cole yang saat itu harusnya menjaga Helaena. Namun di sini Cole berbohong kalau ia sudah menugaskan petugas lain untuk menggantikannya. Di tengah tegangan itu, Silaris mengabarkan bahwa para penjaga sudah menangkap salah satu pelaku, lengkap dengan kepala Jaehaerys di tangannya. Awalnya, Aegon hendak membunuhnya, namun Larys meminta agar ia bisa diberi kesempatan untuk menginterogasinya. Otto lalu memberi sebuah ide kalau kematian Jaehaerys harus dilakukan besar-besaran agar semua orang mengetahui betapa kejamnya Rhaenyra sebenarnya. Awalnya Aegon menolak karena ia tak mau mempertontonkan anaknya yang mati mengenaskan. Namun Otto kembali berkata kalau kematian Jaehaerys harus menjadi keuntungan bagi pihak mereka untuk mengambil para hati warga. Setelah keputusan itu, Alicent berjalan menuju ruang Helaena dan mengatakan kalau pemakaman anaknya akan dibuat besar-besaran dengan arak-arakan kuda, Kingsguard, serta kereta pembawa peti di tengah para warga. Helaena tak menjawab, ia hanya bergeming dengan tatapan kosong di matanya. Keesokan harinya, acara itu pun dimulai. Kereta kuda berjalan dengan pelan dan warga-warga yang ada di sana langsung ikut mendoakan. Pimpinan iringan lalu menyampaikan sebuah kata yang mengisyaratkan kalau Rhaenyra yang selama ini menjadi kiblat mereka sudah melakukan tindakan mengerikan. Sontak, hal itu membuat beberapa warga cukup tercengang karena Rhaenyra yang dulu dikenal sebagai ratu yang bijaksana bisa-bisanya melakukan hal tersebut. Bersamaan dengan itu, orang suruhan Daemon dihadapkan dengan sebuah penghakiman. Namun, karena ia sudah tak punya pilihan, ia pun langsung mengaku sebelum Larys menyiksanya. Aegon ternyata datang ke ruangan itu dan karena kemarahannya sudah tak terbendung, ia pun lalu memukuli sang penjaga dengan membabi buta. Di sisi lain, Rhaenyra yang mengadakan rapat dengan para petinggi di Dragonstone memerintahkan pemberi kabar untuk menyangkal kematian Jaehaerys kepada house-house yang ada di dunia. Di tengah rapat yang tegang dan menentukan langkah yang tepat untuk menetralisir keadaan, pandangan Rhaenyra tiba-tiba tertuju pada sosok Daemon yang biasanya sangat cerewet kini hanya terdiam. Rhaenyra lalu berbicara dengan Daemon, yang mana di sini Daemon mengakui perbuatannya, namun ia tetap merasa tak bersalah karena ia hanya menjalankan keinginan dari Rhaenyra itu sendiri yang ingin membunuh Aemon Targaryen. Daemon berkata kalau ia tidak memerintahkan membunuh Jaehaerys Targaryen apabila tidak menemukan Aemon, namun para penjaga ternyata malah membunuhnya. Mendengar hal itu, Rhaenyra tetap kesal dengan Daemon karena Daemon selalu melakukan tindakannya sendirian, seakan-akan ia masih berharap kalau Ironstone akan kembali kepadanya.
Pertengkaran itu membuat Daemon dan naganya meninggalkan Dragonstone menuju ke Harrenhal untuk menaklukkannya dan mengumpulkan orang-orang yang akan membela Rhaenyra. Suatu malam, Cole kembali berjaga di depan pintu kamar Alicent. Namun kali ini ia tak masuk ke dalam karena Cole sendiri terlihat seperti bersalah karena telah meninggalkan tugasnya demi bercocok tanam. Selepas tugas, Cole berjalan menemui Arik dan mulai mempertanyakan kesetiaannya karena saudara kembarnya itu berada di pihak yang berbeda. Criston Cole lalu memanipulasi Arik untuk menyerang saudara kembarnya Eric dan membunuh Rhaenyra dengan cara bertukar tempat dengan kembarannya agar ia mudah untuk membunuhnya. Criston Cole juga mengancam akan mempertanyakan kesetiaan Arik karena Jaehaerys mati di saat jam tugasnya, yang mana padahal Arik ini sedang menjaga Aegon yang sedang mabuk bersama teman-temannya. Mendengar hal itu, Arik mulai termakan hasutan Criston Cole karena Cole akan menjanjikan kemenangan dan kemuliaan apabila Arik berhasil membunuh Rhaenyra. Di sisi lain, Prince Aemon yang sudah mengetahui fakta sebenarnya berkunjung ke rumah Borbil, di mana di sana ia curhat dengan seorang wanita tentang kejadian di malam itu. Aemon mengatakan kalau ia merasa bangga karena mau dibunuh oleh Daemon saat sedang tidur, yang mana hal itu membuktikan betapa takutnya Daemon kepada dirinya. Keesokan harinya, kita akan melihat beberapa mayat digantung di King's Landing, yang mana mayat tersebut adalah mayat dari para pembasmi tikus yang ada di King's Landing. Di antara beberapa mayat itu, terlihat pria yang membunuh anak dari Helaena, dan anjingnya yang menemani saat membunuh juga ada di sana. Bersama dengan itu, Otto yang mendengar bahwa seluruh penangkap tikus digantung di tengah kota marah-marah kepada King Aegon yang dianggapnya membuat sebuah masalah menjadi tambah runyam. Apalagi Otto mendengar bahwa Criston Cole sudah mengirim Sir Arik untuk membunuh Rhaenyra. Otto mengatakan kalau Aegon tak pantas berada di Iron Throne karena ia tak memiliki martabat juga kesabaran. Perkataan Otto itu tentunya membuat Aegon merasa tersinggung, yang mana hal itu membuat Aegon mencopot jabatan Otto dan memerintahkan Otto untuk menyerahkan jabatannya pada Criston Cole. Di sisi lain, Rhaenyra yang awalnya ingin memenjarakan Mysaria tiba-tiba berubah pikiran ketika Rhaenyra sendiri mendengar penjelasan dari Mysaria bahwa ia melakukan itu hanya untuk bertahan hidup. Setelah dibebaskan, Mysaria berjalan menuju kapal yang akan mengantarnya ke sebuah kota. Namun di perjalanan, ia kebingungan melihat sosok Sir Eric yang seharusnya berada di dalam istana, tiba-tiba berada di luar istana. Di sini, Mysaria kemudian memperingatkan bahwa ada sesuatu yang mungkin terjadi di dalam Dragonstone. Para penjaga pintu gerbang pun sebenarnya sempat kebingungan melihat Sir Eric yang tiba-tiba ada di luar. Namun karena mereka tak tahu kalau Sir Eric memiliki kembaran, mereka pun membiarkannya masuk ke dalam. Dan Sir Eric pun mulai mengendap-endap mendekati kamar Rhaenyra. Di dalam kastil, Sir Arik yang sudah melihat keberadaan Rhaenyra langsung masuk dan menghunuskan pedangnya untuk membunuh Rhaenyra. Namun untungnya Sir Eric yang asli datang untuk mencegahnya. Di pertarungan itu, keduanya saling mengungkapkan rasa saudaranya. Walaupun mereka mengabdi pada raja yang berbeda, namun mereka tetap saling menghormati. Di pertarungan itu, Sir Eric berhasil membunuh Sir Arik. Namun daripada ia harus menahan rasa bersalah dan kesedihan selama sisa hidupnya, Sir Eric pun membunuh dirinya sendiri. Rhaenyra yang melihat hal itu pun merasa sangat sedih karena Sir Eric adalah orang yang dulunya pernah menyerahkan mahkota kerajaan dari King Viserys ke kepalanya. Di sisi lain, Otto Hightower mulai memberisi barang-barangnya untuk pulang ke Alton, tempat kerajaan Hightower, dan bertemu kembali dengan anak keempat dari Alicent bernama Daeron Targaryen. Alicent lalu memberitahu Otto tentang kejadian bercocok tanamnya dengan Criston Cole. Namun di sini Otto tak bergeming, seakan-akan membiarkan apa yang diinginkan oleh Alicent. Setelah Otto pergi dari King's Landing, Alicent kembali menemui Criston Cole yang ada di kamarnya. Alicent yang kesal lalu memukul dan menampar Criston Cole yang telah membuat ayahnya diusir dari King's Landing. Namun bukannya membalas pukulan Alicent, Criston Cole malah kembali mencumbu Alicent saat itu juga.
Di sisi lain, dua house yang berada di wilayah Riverland bernama House of Brackens dan juga House of Blackwood kembali menghadapi perseteruan di mana Brackens yang mendukung pihak The Greens bertemu dengan musuh abadinya itu di sebuah daratan. Brackens yang saat itu sedang menjaga perbatasan tiba-tiba didatangi oleh pasukan Blackwood karena Brackens dicurigai telah memindahkan batas wilayah di antara house tersebut. Davos Blackwood mengecam tindakan itu dan ia mulai mengintimidasi Iron Brackens yang mana hal itu membuat perebutan wilayah yang sudah terjadi berabad-abad berubah menjadi peperangan mengerikan. Sementara itu, kematian saudara kembar Sir Arik dan Sir Eric yang membela kubu masing-masing meninggalkan luka dalam bagi Rhaenyra sendiri, yang mana saat itu Rhaenyra menguburkan kedua kesatria itu bersebelahan dalam satu liang lahat. Jacaerys yang berada di sana lalu mengatakan pada Rhaenyra bahwa siapa yang berani melakukan itu harus dihukum. Namun Rhaenyra hanya terdiam, sementara Rhaenys lalu berkata kalau Otto Hightower tak mungkin melakukan itu. Rhaenys yang merasa bahwa perbuatan itu akan menjadi tanda perang lalu menyuruh Rhaenyra untuk berbicara langsung dengan Alicent karena masing-masing kubu selalu punya alasan sendiri untuk saling membunuh. Di King's Landing, Criston Cole yang kini menjadi Hands of the King mulai menduduki kursinya dan berkata bahwa kematian Sir Arik patut untuk diberi penghormatan. Namun Alicent yang tak setuju dengan tindakan itu langsung mengutuk Criston Cole dengan mengatakan bahwa rencananya sangatlah terburu-buru dan bisa saja membuat kekacauan berubah menjadi perang. Aemon yang saat itu juga berada di sana lalu memberi informasi kepada raja bahwa klan Brackens yang mendukung pihaknya sudah menumpahkan darah mereka saat mendukung pihak The Greens, yang mana hal itu membuat Raja Aegon memberi pihak Brackens sebuah penghargaan. Aegon yang marah lalu menancapkan Balerion Steelblade ke mejanya dan mengatakan bahwa peperangan akan segera dimulai. Lannister yang ada di sana lalu memberitahu kalau pihaknya sudah siap dengan pasukan besar yang bisa langsung diarahkannya untuk menjajah pihak Blackwood dan menguasai Riverland. Riverland sendiri adalah sebuah wilayah luas yang terletak di antara 7 kerajaan, di mana untuk mengakses seluruh 7 wilayah sebagian besar akan melewati Riverland itu sendiri, dan menguasai Riverland tentu saja akan mempermudah kedua pihak untuk menyerang. Riverland sendiri memiliki sebuah benteng bernama Harrenhal yang mana saat ini masih dikuasai oleh House of Tully yang mendukung pihak The Blacks. Di sisi lain, Rhaenyra yang saat itu sedang bersama Mysaria di Dragonstone mengucapkan terima kasih kepadanya karena sebelumnya ia telah memberitahu Sir Arik bahwa Sir Eric berencana membunuh Rhaenyra. Namun di sini Mysaria meminta sebuah penghargaan yang mana penghargaan itu sendiri adalah ingin menjadi penasihat langsung Rhaenyra. Rhaenyra yang berhutang nyawa pada Mysaria akhirnya menyetujui permintaan itu. Di dalam, Rhaenyra lalu bertemu dengan Rhaena yang meminta Rhaena untuk mengirimkan naga, telur, serta anak Rhaenyra sendiri ke Lady Jane Arryn yang berlokasi di The Vale. Namun permintaan itu terasa berat bagi Rhaena karena ia sendiri sebenarnya ingin bertarung di medan pertempuran, bukannya malah menjadi kurir pengantar naga. Rhaenyra yang merasa kalau Rhaena kecewa lalu memberi keyakinan kepadanya kalau yang dilakukan Rhaena adalah tugas besar yang nantinya bisa mengubah keadaan The Blacks. Di sini diketahui kalau naga-naga itu ternyata adalah alat tukar bagi kedua pihak, di mana Rhaenyra meminta pasukan pada Lady Arryn, sementara Lady Arryn sendiri meminta seekor naga untuk melindungi kerajaannya. Scene lalu berpindah ke Harrenhal, di mana Daemon bersama Caraxes tiba di tengah badai yang sangat lebat. Daemon yang seorang diri dengan armor naganya masuk mengendap-endap ke kerajaan itu, yang mana kemudian ia bertemu dengan Simon Strong yang menguasai kastil Harrenhal. Tanpa perlawanan, Simon pun langsung menyerah dan melakukan sumpah setia pada Rhaenyra di depan Daemon. Daemon yang kini menguasai kastil tersebut lalu dijamu oleh pelayan kerajaan, namun karena Daemon takut diracuni, ia pun tak mau memakan sajiannya. Di sini kita juga akan diperkenalkan oleh seorang wanita bernama Alice Rivers yang dikenal sebagai The Witch. Di sisi lain, Criston Cole yang berencana menyerang Riverland mulai mempersiapkan pasukannya yang pada saat itu saudara Alicent dari Old Town Sir Gawain Hightower
akan membantu dengan pasukannya. Namun di sini kita akan melihat Ser Gawain sendiri terlihat tidak suka dengan Criston Cole, walaupun pada akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan bersama-sama. Alicent yang juga berada di sana ikut mendoakan kepergian Criston Cole, di mana di sini Cole merasa tidak cukup hanya dengan doa, dan Alicent pun akhirnya memberikan sapu tangan yang diambil dari dalam gunungnya. Setelah puas dengan sapu tangan itu, Cole pun berjalan bersama pasukannya. Di Dragonstone, Rhaenyra yang didesak untuk segera menurunkan naga oleh para dewan dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan menggunakan naga dalam peperangan. Namun karena ia tak mau menggunakan naga, ia pun sangat kebingungan karena pasukannya sendiri saat itu belum mencukupi untuk berperang. Rhaena yang saat itu sudah bersiap meninggalkan Dragonstone untuk menjadi kurir diingatkan oleh Rhaenyra bahwa sebisa mungkin ia mendapatkan pasukan dari The Vale. Rhaenyra yang tak tega harus berpisah dengan ketiga anaknya terlihat sangat sedih karena ia sendiri tak tahu kapan akan kembali bertemu dengannya. Di King's Landing, Aegon yang memutuskan untuk berperang sudah bersiap dengan armornya. Namun tak lama kemudian Larys masuk dengan menakut-nakuti Aegon bahwa apabila ia pergi, kerajaan akan dikendalikan oleh Aemon serta Alicent, yang mana hal itu akhirnya membuat Aegon mengurungkan niat untuk berperang. Who spreads these lies? Di malam hari, salah seorang anak haram bernama Ulf yang merupakan keturunan dari King Jaehaerys mulai menceritakan kisahnya bahwa dirinya adalah keturunan Targaryen pada orang-orang di Bar, yang mana hal itu membuat dirinya mulai dikenal. Di pagi harinya, pasukan yang dipimpin oleh Criston Cole berseteru dengan Ser Gawain yang tak mau menuruti perintah Cole untuk membuat penginapan di dalam hutan. Hal itu kemudian membuat mereka semua ketahuan oleh Baela berserta naganya yang sedang berjaga di atas langit. Cole yang mengetahui keberadaan naga lalu berlari untuk berlindung ke dalam hutan, yang membuat Mundenser pun akhirnya tak bisa melihatnya. Baela yang gagal lalu melaporkan situasi yang dilihatnya ke Rhaenyra, yang mana hal itu membuat Rhaenyra kembali ditekan oleh para lord untuk segera melepaskan naga ke medan pertempuran untuk menghancurkan pasukan Cole. Rhaenyra yang masih bimbang akhirnya meminta waktu untuk memikirkannya. Sementara di Harrenhal, Daemon mendapat halusinasi bertemu dengan Rhaenyra muda dan tiba di sebuah pohon sakral, yang mana di sana ternyata juga ada alis yang meramalkan bahwa Daemon akan mati di pohon itu. Scene lalu kembali pada Rhaenyra yang berbicara pada Mysaria. Di sini Rhaenyra menyampaikan keinginannya untuk menemui langsung Alicent di King's Landing, yang mana rupanya hal itu ternyata bisa dilakukan karena Alicent selalu ada waktu rutin untuk berdoa sendirian. Hal itu lalu dimanfaatkan Rhaenyra untuk berbicara dengannya, di mana di sini ia menyamar menjadi suster Septa, sementara penjaganya menyamar menjadi pendeta. Di dalam gereja, Rhaenyra lalu bertemu dengan Alicent yang langsung meminta perdamaian. Namun Alicent berkata bahwa sudah tidak ada jalan perdamaian karena peperangan sudah berlangsung dan semua kubu sudah banyak kehilangan. Rhaenyra lalu menanyakan pada Alicent tentang apa yang dikatakan King Viserys di akhir hayatnya, dan Alicent pun lalu menjawab bahwa kenyataannya Viserys menunjuk Aegon untuk menjadi penerusnya. Namun saat Alicent menyebut Aegon the Conqueror, mimik muka Rhaenyra yang awalnya sedih berubah seketika karena kalimat itu sebenarnya adalah sebuah kisah dari klan Targaryen yang meramalkan bahwa Aegon the Conqueror akan menyatukan 7 kerajaan untuk melawan kegelapan, yang tentunya Aegon yang disebut Viserys di akhir hayat bukanlah anaknya Alicent. Setelah mengatakan itu, Alicent dengan angkuh pergi begitu saja dan Rhaenyra pun akhirnya memutuskan untuk berperang. Daemon yang kembali berhalusinasi kini dihadapkan oleh Rhaenyra di masa muda, yang mengungkapkan bahwa kelakuan Daemon di masa lalu telah membentuknya menjadi seperti ini dan juga sekaligus membuangnya begitu saja demi dirinya sendiri. Daemon yang panik lalu memenggal kepala Rhaenyra, dan dengan keadaan kepala yang putus, ia langsung mengatakan bahwa Gagak akan segera datang.
Simon yang tiba-tiba berada di sana lalu menyampaikan bahwa pihak Greens sudah menggerakkan pasukan beberapa malam yang lalu dan mereka juga menyerang house-house yang mendukung Rhaenyra di wilayah Crownland. Setelah informasi itu, Simon Strong juga memberitahu bahwa Harrenhal kedatangan Oscar Tully yang merupakan calon penerus tahta Riverland. Daemon yang ada di sana lalu menyapanya dan mengatakan bahwa apabila ia membunuh Grover Tully yang saat itu sudah sekarat, maka penurunan kekuasaan pada Oscar Tully akan lebih cepat. Oscar Tully menolak, yang mana hal itu membuat Daemon akhirnya memutuskan untuk memanggil Lord dari Blackwood yang lebih siap untuk berperang. Di Driftmark, Rhaenys yang bertemu dengan Aline Velaryon sudah menyadari kalau Aline adalah anak haram dari suaminya sendiri, dan di saat ia mengagumi ketampanan Aline itu, Corlys tiba-tiba datang dan hendak menyembunyikan hal tersebut. Namun karena Rhaenys sudah mengetahuinya, ia pun meminta Corlys untuk memberinya kesempatan. Keadaan yang mulai genting membuat para lord pendukung Rhaenyra kembali berdiskusi, yang mana pada saat itu mereka semua mulai panik karena pihak The Green sudah bergerak dan mengumpulkan pasukan, sementara pihak The Black sendiri masih belum memutuskan tindakan. Di sisi lain, Raja Aegon beserta para lord pendukungnya yang sedang membahas penguasaan Harrenhal oleh Daemon terlihat sangat murka. Ia mengatakan apabila mereka menggunakan naga tentunya Harrenhal akan bisa dikuasai. Namun, Rhaenys langsung mengatakan bahwa keadaan Harrenhal saat ini bagaikan kuburan dan Daemon bagaikan tikus yang terjebak di dalamnya dan tak bisa apa-apa. Sementara Cole yang berada di luar kastil terus membentuk pasukan semakin besar. Di tengah perbincangan itu, Aemon mengatakan bahwa Cole akan bergerak ke Rockcrest, di mana sebuah kastil kecil yang mudah mereka kuasai akan menjadi tambahan kekuatan bagi mereka. Dan dengan dikuasainya Rockcrest, pihak The Blacks akan semakin sulit mengembangkan pasukan di daratan. Di Harrenhal, Daemon kembali berhalusinasi dan ia bertemu dengan Alis yang memperkenalkan dirinya sebagai salah satu maester di Harrenhal. Alis yang memang memiliki kemampuan untuk meracik ramuan sepertinya memanglah bukan wanita biasa. Ia dengan mudah mempengaruhi pikiran Daemon untuk minum ramuan-ramuan yang ia buat yang mungkin saja menghancurkan psikis Daemon. Keesokan harinya saat Daemon bertemu dengan William Blackwood, ia terlihat bingung dan pikirannya melayang saat orang-orang di sekitar sedang berbicara. William yang ada di sana lalu berbicara bahwa tahtanya suatu hari akan diserahkan pada pengikut Blackwood yang saat ini masih muda. Criston Cole yang sudah bersiap menghadapi perang menguasai Rockcrest tiba-tiba menyuruh Ser Gawain untuk segera bergerak. Namun Ser Gawain langsung menolak karena menurutnya penyerangan lebih baik dilakukan saat malam hari. Namun Criston Cole yang bersikeras tetap menyuruh mereka untuk menyerang. Di sisi lain, Rhaenyra yang akhirnya kembali ke Dragonstone akhirnya mendapatkan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, di mana di sini Rhaenyra berkata bahwa sudah tidak ada jalan tanpa peperangan dan perebutan kekuasaan harus mengakhiri damai yang sudah berjalan selama 80 tahun. Rhaenys lalu mengatakan bahwa pihak The Greens sudah memiliki pasukan besar di daratan dan penguasaan The Greens pada Rockcrest dan House of Tunton adalah penghinaan bagi mereka. Maka dari itu, Rhaenyra pun akhirnya memutuskan untuk menurunkan naga. Awalnya, Rhaenyra sendirilah yang mau turun ke medan perang. Namun, semua orang langsung terkejut dan menolak keputusan itu. Rhaenys lalu menawarkan dirinya dan berkata bahwa naganya adalah yang terbesar dan Meleys sudah sering pergi berperang. Tanpa sebuah kata pun, Rhaenys lalu pergi dari sana dan mulai mempersiapkan dirinya untuk ke medan perang. Di sisi lain, Aegon yang kesal karena merasa semua orang tak mau mendengarkannya langsung pergi ke Dragon Pit untuk bertemu dengan Sunfyre, dan dengan armor lengkapnya, Aegon akhirnya memutuskan untuk pergi berperang. Di sisi lain, pasukan Cole yang sudah sampai di Rockcrest mulai menyerang benteng kecil itu dengan ribuan pasukan. Bersama dengan itu, Meleys yang juga terbang untuk menyelamatkan Rockcrest akhirnya tiba di sana. Dan ketika ia melihat ribuan pasukan dari pihak The Greens, Meleys langsung membakar mereka semua. Di saat pasukan The Greens hancur oleh lalapan api Meleys, The Greens ternyata juga sudah mempersiapkan Vhagar yang bersembunyi di dalam hutan. Ketika para pasukan The Greens sudah dalam keadaan terjepit, seorang prajurit langsung menyiapkan trompet pertanda untuk Vhagar agar segera bergerak. Namun di saat Vhagar ingin bergerak, Sunfyre bersama dengan Aegon tiba-tiba muncul di atas kepala mereka dan Aemon pun meminta Vhagar untuk kembali tidur.
Cole yang melihat Aegon kini berada di pertempuran lalu memanfaatkannya untuk menambah semangat para prajuritnya untuk menyerang. Namun di saat yang bersamaan, Rhaenys yang juga melihat keberadaan Aegon langsung memerintahkan Meleys untuk menyerangnya. Dengan cerdik, Meleys menghindar dari serangan api yang disemburkan Sunfyre, dan ketika Aegon lengah, Meleys tiba-tiba muncul dari bawah dan mencabik tubuh Sunfyre dengan cakarnya. Di tengah pertarungan antara kedua naga itu, Vhagar yang tadi menunggu kini memunculkan dirinya. Aemon yang tak peduli dengan keberadaan Aegon lalu langsung menyuruh Vhagar untuk membakar mereka berdua, yang mana api itu malah mengenai Aegon dan tunggangannya. Sementara itu, Rhaenys yang sebenarnya berhasil lolos lalu meminta Meleys kembali untuk melanjutkan pertarungannya dengan Vhagar. Keduanya bertarung mati-matian di atas langit sampai-sampai membuat Vhagar yang besar jatuh ke daratan. Namun saat Rhaenys dan Meleys sudah merasa menang pertarungan, tiba-tiba saja Vhagar muncul dari bawah dan menggigit kepala Meleys hingga menjatuhkan keduanya. Pertarungan yang mengerikan itu mengakibatkan kehancuran besar bagi pasukan The Greens, dan tumbangnya Aegon tentu saja membuat pihak The Greens mengalami kerugian besar. Aemon yang melihat keberadaan Aegon masih hidup lalu membawanya kembali ke King's Landing. Di Dragonstone, Corlys meratapi kematian istrinya, namun kematian Rhaenys yang terhormat tentu saja membuat Corlys ikhlas melepasnya. Sementara itu di King's Landing, para warga dibuat tercengang dengan diaraknya kepala Meleys di depan semua orang, yang mana hal itu malah membuat para warga semakin ketakutan bahwa kematian naga adalah sebuah pertanda buruk. Pihak The Greens menyatakan bahwa kematian Meleys adalah sebuah kemenangan, namun nyatanya mereka tak tahu bahwa kemenangan semu itu nyatanya membuat mereka kehilangan rajanya. Dengan perlahan, para Maester mengangkat Aegon yang sekarat, dan dengan keadaan yang mengerikan itu membuat sang ibu tak tahan melihatnya. Alicent yang penasaran dengan apa yang terjadi lalu mengunjungi Cole yang berada di kamarnya dan menanyakan tentang kejadian di peperangan itu. Namun karena Cole sendiri pingsan ketika pertarungan antar naga berlangsung, ia pun hanya menjawab dengan sekedarnya bahwa Aegon bertarung dengan gagah berani. Di Dragonstone, keadaan terasa semakin memburuk karena kematian Rhaenys dan Meleys adalah kerugian besar bagi The Blacks, yang mana sampai saat itu mereka belum memiliki pasukan darat yang memadai. Keadaan itu membuat Palarot yang mendukung mulai meragukan strategi perang Rhaenyra, karena menurut Ser Arvet sendiri, para wanita tidaklah terlalu mengerti tentang peperangan. Kebuntuan yang terjadi karena tak memiliki pasukan, mereka semua akhirnya terdiam karena Rhaenyra sendiri tak boleh maju ke peperangan. Jaehaerys yang gregetan awalnya memutuskan untuk menyusul Daemon ke Harrenhal, namun tindakannya itu langsung dihadang oleh Baela, dan Jaehaerys yang berpikir ulang akhirnya memutuskan untuk menemui klan Frey secara diam-diam, karena klan Frey sendiri saat itu adalah klan yang mengendalikan jembatan menuju ke Riverland. Baela mengatakan bahwa ibunya tak akan suka dengan rencana itu, namun Jaehaerys meminta Baela untuk memberitahunya. Di wilayah Riverland, Daemon yang masih berusaha mengumpulkan pasukan berbicara dengan klan Bracken agar berhenti mendukung Aegon. Namun karena Daemon berada di pihak Blackwood yang notabene adalah rival abadi Bracken, Bracken pun tak mau tunduk kepadanya dan memilih dibakar oleh naga. Rhaenyra yang bingung dengan langkah yang diambil lalu meminta pendapat pada Lady Mysaria, yang mana di sini Mysaria lalu menyuruh Rhaenyra untuk tidak meremehkan rakyat kecil dan untuk memenangkan peperangan bisa dengan melalui berbagai hal. Setelah perbincangan itu, Rhaenyra lalu menyuruh seseorang untuk mengirim pesan, yang mana pesan itu nantinya akan disampaikan pada anak buah Mysaria. Rhaenyra yang masih berkabung dengan kematian Rhaenys lalu berbicara pada Baela dan mengenang semua yang pernah dilakukan Rhaenys di masa hidupnya. Di kesempatan itu, Rhaenyra lalu memberikan pin Hand of the Queen kepada Baela yang nantinya akan disampaikan pada Corlys untuk mendampinginya.
Kembali ke King's Landing, Small Council akhirnya kembali melakukan pertemuan untuk membahas kesehatan Aegon setelah dirawat oleh para Maester. Di sini, Grand Maester mengungkapkan kalau pemulihan Raja Aegon sudah dilakukan semaksimal mungkin dan kesembuhannya kini bergantung kepada para dewa. Namun, karena tak ada satupun yang bisa mengetahui kapan Aegon akan bangun, mereka pun akhirnya memutuskan untuk memilih Aemon sebagai pengganti sementara. Sesaat setelah Aemon ditunjuk sebagai pemangku raja, ia pun langsung memerintahkan semua lord untuk kembali bekerja dan menurunkan para penangkap tikus yang sudah menjadi tengkorak. Kelangkaan makanan di King's Landing nyatanya membuat para warga mulai saling mencuri, dan keadaan itu juga dirasakan oleh Hook, seorang keturunan anak haram dari Targaryen. Anak Hook yang saat itu sedang sakit sangat memerlukan bantuan, namun karena mereka juga sedang kesulitan untuk mencari makanan, mereka pun hanya bisa pasrah dan berharap pada dewa untuk menyembuhkannya. Keesokan harinya, para warga yang sudah tak sanggup untuk bertahan di King's Landing berbondong-bondong memilih untuk keluar. Namun, para penjaga tak membiarkan mereka pergi begitu saja. Di sisi lain, Jacaerys yang kini sudah berada di Twin Tower mulai menegosiasikan rencananya pada klan Freya, yang mana di sini Jacaerys akan memberikan perlindungan pada mereka apabila Freya mau memberinya jalan untuk para Stark melewati Twin Tower menuju langsung ke Riverland. Dalam negosiasi itu, klan Freya akhirnya mengakui bahwa mereka menginginkan Harrenhal sebagai pertukarannya. Namun karena Harrenhal sangat spesial, Jacaerys pun meminta mereka untuk tunduk kepada Rhaenyra apabila ingin mendapatkannya. Petusukan Daemon memerintahkan William Blackwood akhirnya mendapatkan hasil, di mana di sini House of Bracken yang awalnya menolak akhirnya memilih untuk tunduk pada Daemon. Daemon yang senang lalu menyuruh Simon untuk memanggil William berpesta di Harrenhal. Di Driftmark, Baela menemui Corlys yang masih berduka karena kematian istrinya, dan Baela lalu menyampaikan bahwa Rhaenyra memilih Corlys untuk menjadi tangan kanannya. Corlys awalnya menolaknya karena kematian istrinya itu tak bisa digantikan dengan apapun. Namun di sini Baela mengatakan bahwa kematian Rhaenys adalah atas kemauannya sendiri dan ia mati sebagai penunggang naga yang hebat, yang bahkan Baela sendiri ingin mati seperti itu. Di saat Baela pergi dan memberikan lambang Hand of the Queen kepada Corlys, Corlys lalu mengatakan bahwa ia akan menunjuk Baela sebagai ahli warisnya. Namun Baela langsung menolaknya karena Baela sendiri adalah keturunan dari Targaryen. Rhaenyra yang bertemu dengan Ser Alfred akhirnya meminta Ser Alfred untuk pergi ke Harrenhal bersama pasukannya untuk bernegosiasi dengan Daemon tentang apa yang diinginkan Daemon sebenarnya. Di sini Rhaenyra juga mempertanyakan kesetiaan Daemon dan niat sesungguhnya Daemon apakah akan mendukung Rhaenyra atau ingin berjalan sendiri. Di tengah kemenangan yang dirasakan Daemon, para House Riverland di wilayah Bracken mengadu kepada Daemon bahwa wilayah mereka, wilayah suci, anak-anak, serta para wanita diculik oleh kelompok barbar dari Blackwood yang kemudian mengibarkan bendera The Blacks dengan bangganya. Hal itu rupanya membuat Daemon sungguh terkejut dan akhirnya kehilangan beberapa dukungan dari Riverland. Di Dragonstone, Rhaenyra yang masih terjaga didatangi oleh Jacaerys yang memberinya informasi bahwa dirinya sudah bernegosiasi dengan klan Freya dan sudah mencapai sebuah kesepakatan bahwa mereka akan tunduk pada Rhaenyra dengan imbalan penguasaan Harrenhal di suatu hari. Mendengar hal itu, Rhaenyra tetap terlihat sedih karena ia tak boleh kemana-mana dan hanya menyaksikan orang-orang terdekatnya berguguran. Jacaerys lalu mengingatkan Rhaenyra bahwa naga-naga di dalam Dragonstone seperti Seasmoke, Silverwing, dan juga Vermithor belum memiliki penunggang yang baru, yang mana hal itu mungkin saja bisa dimanfaatkan untuk menambah kekuatan. Jacaerys lalu menyarankan agar Rhaenyra coba menyarikan penunggang baru bagi mereka. Rhaenyra yang awalnya tak percaya bahwa hal itu bisa dilakukan lalu mulai mengingat bahwa di pustakaannya ada catatan garis keturunan dari Targaryen yang mungkin saja bisa menjadi penunggang naga selanjutnya. Singkat cerita, pasukan Lannister yang dipimpin oleh Jason Lannister bergerak dari barat untuk membantu The Greens menyerang Harrenhal, di mana pada perjalanannya mereka yang sudah berjalan cukup jauh meminta para Lord of Golden Tooth untuk mengistirahatkan pasukannya.
Jason yang sombong juga menyuruh Aemon untuk segera datang secepatnya, yang mana hal itu membuat Aemon sangat marah dan mengatakan bahwa dia bukanlah anjing yang bisa disuruh. Aemon lalu menyuruh messenger untuk membalas pesan itu dan menyuruh Jason untuk segera datang ke Harrenhal, yang mana jika ia tak segera datang, Vhagar dan juga Aemon akan mendatanginya dan membakar habis seluruh pasukan Lannister. Aemon yang begitu keras lalu menyuruh Cole untuk pergi ke Harrenhal. Namun di sini Cole langsung menolak karena sebagian pasukannya sudah terbakar habis saat penyerangan Rockcrest. Aemon yang tak mau menerima alasan apapun tetap meminta Cole untuk bergerak, dan ia berencana untuk memecah peperangan menjadi 2 wilayah, yang mana nantinya Aegon akan menyerang di saat yang tepat. Aemon yang congkak lalu berkata bahwa ia mampu melawan pamannya di Harrenhal, yang walaupun Daemon sendiri sudah berperang puluhan kali. Setelah memerintahkan pasukannya, Aemon lalu membubarkan para dewan yang hanya terdiam, dan ia lalu memecat Alicent dari anggota dewan karena Alicent selalu saja menolak rencananya. Rhaenyra yang sebelumnya sudah berdiskusi dengan Jacaerys tentang pencarian Dragon Riders akhirnya menemukan sebuah petunjuk bahwa House of Draklyn memiliki darah turunan Targaryen. Hal itu membuat Rhaenyra memanggil Ser Stephen Draklyn yang diduga kuat bisa mengendalikan naga. Awalnya, Stephen cukup kaget, namun karena menjadi penunggang naga adalah sebuah kehormatan, Stephen pun memutuskan untuk menerima tawaran itu. Di Harrenhal, Daemon kembali berhalusinasi, di mana kali ini ia bertemu dengan bayangan Viserys. Daemon yang ketakutan lalu pergi dari ruangan itu, yang ternyata di sana sudah ada Simon Strong yang langsung diancam Daemon untuk segera mengaku bahwa dirinya sudah meracuni pikiran Daemon. Simon tak bisa berkata apa-apa, dan Daemon yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk pergi dari Harrenhal. Di luar, Caraxes sudah menunggu Daemon. Namun, di saat ia mendekati pohon sakral, Alis Rivers yang berada di sana mengatakan bahwa hantu Harrenhal sudah merapalkan kutukan di Tower Kingspire. Alicent kemudian berkata bahwa orang yang paling menginginkan tahta merupakan orang yang paling pantas mendapatkan tahta, dan hal itu dibuktikan dengan sulitnya Daemon untuk merebut tahta yang diinginkannya. Setelah mendengar perkataan Aelys, Daemon akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal dan meminta nasihat pada Aelys tentang apa yang harus dilakukan. Aelys berkata bahwa kesalahan terbesarnya adalah menunjuk Blackwood untuk menyatukan house-house di Riverland, yang mana seharusnya ia menunjuk House of Tully yang memiliki kebijaksanaan tinggi. Di Dragon Pit, Rhaenyra mulai ritual penyatuan Ser Stephen dengan naga Sismok yang diawali dengan nyanyian High Valyrian. Sismok yang datang lalu melihat Ser Stephen di depannya dan mengatakan kalimat Daenerys yang kemudian membuat Sismok mulai membuka badannya seolah-olah ia mau menerima Ser Stephen. Ser Stephen yang merasa bahwa ia sudah berhasil membuat Sismok menerimanya, hal itu malah membuatnya berdiri tegap dan berkata dengan bahasa Inggris, yang mana hal itu membuat Sismok menjadi marah dan malah membakar Stephen bersama dengan satu Dragon Keeper di dekatnya. Keadaan dan kelangkaan makanan di King's Landing yang semakin memburuk membuat semua orang semakin kesal, karena di saat warga kecil kelaparan, di kerajaan malah berpesta setiap malam dan merayakan pengangkatan Aemon sebagai pemangku raja. Di Dragonstone, Rhaenyra yang galau tiba-tiba dibuat kesal oleh Lord Bartimos yang menyalahkannya atas kematian Ser Stephen. Rhaenyra berkata bahwa selama ini ia sudah terlalu baik dan tak ada satu orang pun yang takut kepadanya. Di King's Landing, istri Hawke tak kebagian makanan dan beberapa saat kemudian seekor domba milik kerajaan melewatinya, yang mana hal itu menandakan bahwa kerajaan memang tak peduli oleh para warga yang kelaparan. Hal itu rupanya sudah didengar sampai ke kerajaan, di mana Larys menyarankan Aemon untuk mengatasi hal itu dengan cara memanggil Hands yang baru. Namun saat Larys menyarankan untuk memanggil kembali Otto Hightower, Aemon malah mengatai Larys sebagai penjilat dan bodoh. Di saat perbincangan itu, Grandmaster menyampaikan sebuah berita bahwa Aegon sudah siuman. Namun, hal itu rupanya membuat Aemon tidak senang dan langsung menuju ke Aegon dengan menanyakan apa yang diingatnya.
Scene kemudian berpindah ke Rehana yang sedang bersama anak Rhaenyra. Rehana terkejut melihat ada area di sekitar bukit yang terbakar bersama tulang belulang domba, yang mana hal itu membuat pertanda besar bahwa ada seekor naga liar di wilayah The Vale. Adapun orang The Vale menamai naga ini sebagai Ship Stealer. Lady Arryn yang sudah mengetahui hal itu lalu berkata pada Rhaena bahwa ia akan dikirim menuju Pentos bersama anak-anak Rhaenyra dan Lady Arryn sudah menyiapkan pasukan untuk mengawalnya. Di sisi lain, Alynh yang bersiap untuk berlayar berbicara dengan Adam adiknya, dan di sini Adam berkata bahwa Corlys tak pernah menganggapnya, namun Alynh mengatakan bahwa nanti pasti Adam memiliki jalannya sendiri. Di samping itu, Mysaria menyampaikan pesan pada Rhaenyra bahwa hadiah yang diberikan ke King's Landing sudah sampai, yang mana hal itu membuat Jacaerys kebingungan apa maksud dari perkataan Mysaria itu. Rhaenyra yang tak mau menjawab lalu pergi begitu saja dan meninggalkan pertanyaan bagi Jacaerys. Rupanya, hadiah itu adalah bala bantuan makanan bagi rakyat King's Landing yang dikirim melalui perahu kecil dengan bendera The Blacks di tengahnya. Para warga merasa terkejut dan mulai mengagungkan nama Rhaenyra di dalam King's Landing. Keesokan harinya, Cole dan Sir Gawain dari Hightower mulai mempersiapkan diri untuk menyerang Harrenhal, di mana di sana Alicent kembali menemui mereka berdua dan menanyakan kabar dari anak keempat Alicent yang bernama Daeron. Gawain mengatakan bahwa Daeron sangat dikagumi oleh para wanita, tangguh, pintar, dan tampan hingga membuat hati Alicent menjadi lega. Hal itu tentunya sangat berbeda dengan ketiga saudaranya. Setelah melepas kepergian Cole dan juga saudaranya, Alicent kemudian mengajak Haliana untuk berdoa. Namun, Alicent melihat bahwa Haliana menemukan keanehan karena salah satu jangkrik yang dipiaranya mati tanpa sebab, yang mana hal itu bisa menjadi sebuah tanda bahwa ada seseorang terdekat yang menghilang. Di sisi lain, para warga yang sudah mengetahui bahwa Rhaenyra mengirim makanan mulai berhamburan keluar dan saling berebut sampai-sampai terjadi kekacauan. Hal itu rupanya belum diketahui Alicent dan Haliana, di mana pada saat itu mereka berdua sedang di dalam gereja. Kekacauan itu lalu membuat semua yang kesal menjadi berani pada penjaga, dan Alicent juga sempat dilempari makanan bahkan kotoran yang menandakan bahwa warga di sana sudah muak dengan pemerintahan The Green. Sementara itu di Driftmark, Adam yang saat itu sedang berada di bibir pantai untuk memancing, tiba-tiba dikagetkan dengan datangnya si Smoke, yang mana hal itu membuatnya lari ketakutan. Adam yang ketakutan lalu masuk ke dalam hutan untuk menghindari kejaran, namun si Smoke tetap mengejarnya sampai-sampai membuat Adam terjatuh dan terpojok ke bebatuan. Si Smoke yang kini ada di depannya lalu mulai mendekati Adam, dan di saat Adam mengira ia akan dimakan, si Smoke malah menundukkan tubuhnya seakan-akan meminta Adam untuk menaikinya. Dalam Dragonstone, Mysaria yang sedang menceritakan masa lalunya pada Rhaenyra, dan Rhaenyra juga curhat tentang keadaan yang berat saat itu, lalu memeluk Mysaria. Namun karena intensitas kesedihan dan kehangatan di antara keduanya, mereka pun malah berciuman. Momen itu lalu dipecahkan ketika Queensguard datang melaporkan bahwa si Smoke telah menemukan penunggang baru. Di tengah deru ombak dan pasir putih yang membentang, Rhaenyra bertemu dengan Adam yang kini menjadi penunggang baru si Smoke. Adam yang takut disalahkan mencuri si Smoke lalu mulai menceritakan bahwa si Smoke sendirilah yang datang kepadanya dan tak ada niat sedikit pun baginya untuk mengendalikan naga. Rhaenyra yang belum tahu bahwa Adam adalah anak haram dari Corlys lalu menanyakan pada siapa ia mengabdi, yang mana hal itu langsung dijawab oleh Adam bahwa ia mengabdi pada pihak The Blacks dan Rhaenyra adalah ratunya. Hal itu tentunya sangat melegakan bagi Rhaenyra karena tanpa disangka si Smoke malah memilih penunggangnya sendiri. Di King's Landing, seseorang memberi informasi pada Larys bahwa mata-matanya melihat si Smoke yang terbang bersama penunggang baru. Namun Larys menasehatinya agar informasi itu tak perlu disampaikan pada Aemon, karena ketika Larys menanyakan siapa yang melihat hal itu, orang itu tak bisa menjawab dengan detail siapa yang melihatnya. Berita ditunggangi si Smoke oleh Raider baru membuat seluruh Dragonstone cukup gempar, dan ketika mereka tahu kalau penunggangnya adalah rakyat jelata, Lord Bartimos lalu mengatakan bahwa pencuri naga harus dihukum. Namun karena Rhaenyra berpikir sebaliknya, mereka pun tak bisa berkata-kata. Rhaenyra sendiri memerintahkan untuk mencari Adam untuk mengendalikan naga dan juga mempelajari bahasa Valyria. Di
kamarnya, Rhaenyra kembali berbicara dengan Mysaria bahwa Adam memiliki darah Targaryen, yang mana hal itu memberi sebuah pertanda bahwa kemungkinan besar masih ada darah Targaryen lainnya. Rhaenyra lalu berpikir mungkin seseorang lainnya juga bisa jadi penunggu Vermithor dan Silverwing yang sudah lama tak memiliki rider. Di saat itu, Mysaria lalu mengatakan bahwa Rhaenyra tak perlu susah-susah mencari darah Targaryen karena ada sekitar 80 anak haram yang dikenalnya di bawah King's Landing. Mendengar hal itu, Rhaenyra pun setuju dan langsung memerintahkan Mysaria untuk menyebarkan berita tentang pencarian pengendali naga. Corlys yang penasaran siapa rider baru si Smoke lalu mendatangi kamar Adam untuk bertemu dengannya dan mengatakan bahwa yang dilakukannya adalah sebuah hal bagus. Scene kemudian kembali kepada Daemon yang kini dikunjungi oleh Oscar Tully dan mendapatkan berita tentang kematian Tully. Oscar yang saat ini memegang kekuasaan Riverland membuat Daemon cukup senang karena pada akhirnya ia bisa mengendalikan house terbesar di Riverland yang memiliki kebijaksanaan dalam menyatukan house-house yang ada di sana. Oscar Tully lalu mengatakan bahwa Daemon telah membuat kekacauan dengan kebiadaban di atas nama Rhaenyra, yang mana hal itu membuat dirinya lebih sulit untuk mengumpulkan pasukan. Di sebuah pelataran, para pemimpin dari Riverland itu sendiri berkumpul untuk berdiskusi, dan mereka yang selalu mengikuti perkataan Tully kali ini tak begitu suka dengan pilihannya karena Daemon adalah orang yang keji. Namun karena Tully adalah klan yang selalu memenuhi sumpah setianya, Oscar pun tetap pada pilihannya untuk mendukung Rhaenyra walaupun ia sendiri tak suka dengan Daemon. William Blackwood yang memang dari awal sudah mematuhi perintah Daemon untuk berbuat keji langsung berlutut kepada Oscar Tully. Namun rupanya Oscar tak menerimanya begitu saja karena kekejian yang dilakukan William di wilayah Riverland telah membuat kehancuran. William berkata bahwa ia melakukan itu karena disuruh oleh Daemon. Namun di sini Daemon hanya terdiam karena apabila ia mendukung William, maka ia akan kehilangan dukungan pasukan Riverland sepenuhnya. Daemon yang terpojok lalu mengikuti arahan Oscar Tully untuk menegakkan keadilan, yang mana keadilan itu sendiri adalah memenggal kepala William di depan semua orang. Aegon yang masih berkutat dengan luka bakar dan cedera yang parah dipaksa oleh Grandmaster untuk segera berlatih jalan, yang mana hal itu rupanya adalah suruhan Larys agar tetap membuat Aegon terjaga. Sementara itu di Riverrun, Rhaena mulai meninggalkan Riverrun untuk menuju ke Pentos. Namun di saat ia baru keluar dari gerbang Riverrun, ia malah pergi ke tempat di mana domba-domba dibakar oleh Ship Stealer. Entah apa yang dilakukan Rhaena saat itu, namun sepertinya ia memiliki rencana untuk mengendalikan Ship Stealer. Sementara itu, Alicent yang sudah bukan menjadi dewan kerajaan memutuskan pergi ke hutan untuk menenangkan diri. Di sini, Alicent terlihat sedih karena dibuang oleh anaknya sendiri. Jacaerys yang kembali menemui ibunya merasa tidak setuju dengan tindakan Rhaenyra yang memanggil Dragonstone untuk menunggangi naga. Hal itu rupanya berkaitan dengan kesetiaan Dragonstone yang belum diketahui dan bisa saja malah berbalik melawannya saat sudah menguasai naga. Namun karena Rhaenyra sudah tak memiliki ide untuk mengklaim tahtanya kembali, ia pun terpaksa melakukannya. Pemberitaan pencarian penunggang naga pun mulai disebarkan dan orang-orang yang merasa memiliki darah Targaryen mulai berpikir untuk mencobanya, yang mana hal itu juga didengar oleh seorang bernama Hook dan juga Ulf yang memang memiliki darah Targaryen murni di nadinya. Awalnya Ulf ragu untuk bergabung karena naga bisa saja dengan mudah membakarnya, sementara itu Hook yang sudah kehilangan anaknya karena sakit dengan tegas memilih untuk ikut dalam pencarian itu. Hook berkata pada istrinya bahwa hal itu adalah satu-satunya cara yang bisa ia lakukan untuk membuat hidupnya lebih baik. Di pagi harinya, mereka semua yang memutuskan untuk ikut mulai menaiki kapal kecil untuk dibawa ke Dragonstone, di mana di sana Ulf yang tadinya ragu akhirnya juga ikut ke sana. Sesampainya di Dragonstone, para penjaga naga menolak untuk menjaga Rhaenyra karena menurut mereka naga adalah makhluk ajaib dari Valyria kuno yang tidak bisa dibuat main-main dan kematian Dragonstone akan sia-sia. Rhaenyra yang tak menyerah lalu menyampaikan pesan pada semua Dragonstone bahwa sudah tidak ada jalan untuk kembali karena naga bisa saja membakar habis mereka semua. Dengan perlahan, Rhaenyra dan rombongan menuju Dragon Pit, dan di saat ia sampai pada ujung jalan, Rhaenyra lalu memanggil Vermithor yang sangat ganas, dan karena keganasannya itu, Vermithor pun diberi julukan sebagai Bronze Fury. Dari kegelapan, Vermithor mulai menampakkan dirinya, dan karena Vermithor adalah naga kedua terbesar setelah Vhagar, ia pun terlihat sangat mengerikan.
Rhaenyra lalu menyuruh seseorang untuk memulai penyatuan. Namun di saat salah seorang maju ke depan, tiba-tiba saja Vermithor mengembuskan apinya dan membuat semua orang yang ada di sana panik bukan palang. Ulf dan Hook yang panik lalu terjatuh ke sisi bawah, yang mana hal itu kemudian dimanfaatkan Ulf untuk pergi dari sana. Hook yang juga terjatuh lalu mencoba menolong seorang wanita yang ingin dimakan oleh Vermithor. Namun keberaniannya ternyata membuat Vermithor malah memilihnya. Ulf yang lari ketakutan secara tak sadar malah masuk ke kandang Silverwing, dan ia sempat menginjak telur Silverwing, yang mana hal itu membuat Silverwing menjadi bangun. Silverwing yang tadinya terlihat marah kini malah tertunduk, dan Ulf pun ternyata dipilih oleh Silverwing untuk mengendarainya. Aegon yang saat itu sedang mengadakan rapat tiba-tiba mendengar kericuhan dari luar, dan Aemon yang penasaran langsung melihat ke jendela, yang mana di sana ia melihat seekor naga terbang di atas King's Landing. Aemon yang kesal lalu berlari menuju Vhagar dan mengejar Silverwing yang saat itu sedang ditunggangi Ulf. Vhagar terus mengejar Silverwing hingga mendekati Dragonstone, dan ketika Aemon melihat ada ancaman, ia pun meminta Vhagar untuk kembali dan pergi melarikan diri. Di sini kita akan melihat bahwa Rhaenyra kini dikelilingi oleh 3 naga di dekatnya. Peperangan yang semakin dekat membuat kedua belah pihak terus menambah kekuatan, yang mana hal itu terlihat dari diutusnya Tywin Lannisters di Tyros untuk membujuk bangsa Triarki. Bangsa Triarki sendiri dikenal sangat kuat di lautan, dan dengan direkrutnya mereka diharapkan bisa membendung serangan Sea Snake dari pihak The Blacks. Namun, bangsa Triarki yang dikenal tak bisa dikendalikan tentu saja membuat pihak The Greens cukup khawatir. Akan tetapi, karena sudah tak ada pilihan, mau tak mau mereka pun melakukan perjudian. Tywin yang diutus oleh Aemon lalu mulai membicarakan kepentingannya, di mana di sini Triarki kemudian meminta imbalan penguasaan wilayah di Stepstone, yang mana hal itu tentu saja sulit untuk dilakukan. Dengan berat hati, Tywin menyetujui permintaan itu. Namun, ia kini mendapat tantangan lain, di mana seorang pemimpin bernama Lohar memintanya untuk bergulat dan kawin dengan anak perempuannya. Karena Tywin telah membuatnya puas, ia pun berjanji akan berlayar bersama Tywin untuk pertempuran di lautan. Di King's Landing, Larys menemui Aegon untuk mengajaknya kabur, karena menurut Larys, Aemon akan segera membunuhnya, dan dengan bergabungnya 3 naga baru, kekuatan The Blacks kini tak terbendung. Aegon sempat menolaknya, namun Larys akhirnya bisa meyakini bahwa ini adalah pilihan terbaik yang bisa dilakukan. Keduanya lalu kabur dari King's Landing menuju Braavos, di mana Larys selama ini menyembunyikan harta kekayaannya. Di sisi lain, Aemon yang marah tiba-tiba menghancurkan Sharp Point, dan sambil memikirkan tambahan kekuatan, ia lalu memaksa Haliana untuk bergabung dalam pertempuran. Haliana menolak karena ia bukanlah seorang warrior, yang mana hal itu juga ditentang oleh Alicent yang kesal dengan perlakuan Aemon yang berperang dengan menghalalkan segala cara. Di malam harinya, Aemon kembali membujuk Haliana. Namun, di sini Haliana malah membacakan kelakuan Aemon di masa lalu yang membakar Aegon dengan sengaja. Haliana juga mengatakan bahwa Aemon akan mati suatu hari nanti, dan Aegon akan kembali menjadi raja lagi. Para penunggang naga baru ternyata cukup membuat Jacaerys kesal, karena di saat pihak The Black sedang dalam persiapan, mereka malah santai-santai. Ulf ternyata tak tahu kalau Jacaerys adalah seorang pangeran, yang mana hal itu lalu membuat Jacaerys semakin kesal, karena apabila mereka terus seperti itu, maka kerajaan akan menggantungnya. Di Harrenhal, Sir Alfred yang sudah sampai langsung menyampaikan pesan Rhaenyra pada Daemon. Namun, Sir Alfred yang ternyata ragu dengan kepemimpinan Rhaenyra lalu meminta Daemon untuk memenangkan dirinya sendiri menjadi raja, dan dia akan mendukungnya. Namun, Aemon sangat kaget karena Sir Alfred ternyata adalah seorang pengkhianat, yang mana selanjutnya Daemon pergi begitu saja. Si monstrong yang diam-diam menguping lalu mengirimkan surat ke Dragonstone yang memberitahu bahwa ada sebuah kemungkinan pengkhianatan. Sementara itu, di suatu tempat dekat Harrenhal, Cole diancam oleh Gwen Hightower saat berada di camp. Cole mengakui keterlibatan hubungannya dengan Alicent, dan ia juga menyampaikan keinginannya untuk mati di perang. Cole juga membuka pikiran Gwen bahwa peperangan yang mereka hadapi adalah perang antar naga, dan mereka adalah hanya debu-debu berterbangan.
the dragon's dance. Di Dragonstone, Rhaenyra menyambut para rider baru, di mana di sini kita akan melihat bahwa perbedaan kasta memanglah sangat terlihat. Ulf yang terbiasa bercanda dan agak selengean terlihat belum terbiasa dengan adat kerajaan, sementara Hook yang lebih terlihat bermoral selalu mengingatkan Ulf bahwa ia harus menghormati ratu. Di sini, Jacaerys lalu menyampaikan kalau mereka semua harus bersiap menghadapi pertumpahan darah, karena itu adalah satu-satunya jalan untuk mengklaim kembali tahta Iron Throne. Ulf yang cukup percaya diri dengan kecepatan Silverwing terlihat sangat santai, apalagi mereka juga memiliki naga-naga lainnya, maka perkasaan Vhagar yang selama ini ditakuti bisa diminimalisir. A night will Suatu malam, Alice River mengajak Daemon ke pohon weirwood, yang dimana saat itu Alice merasa bahwa Daemon sudah siap melihat masa depan. Dengan perlahan, Daemon menyentuh pohon itu, yang mana kemudian ia melihat hal-hal mengerikan seperti matinya ribuan manusia hingga naga-naga di bawah kepemimpinan Night King. Daemon juga melihat Brandon Stark sebagai seorang Three-Eyed Raven, yang mana di sana ia juga melihat kematiannya sendiri dan Rhaenyra berhasil menduduki Iron Throne. Setelah mendapatkan surat dari Simon, Rhaenyra langsung terbang menuju Harrenhal bersama Syrax dan juga Seasmoke untuk memastikan kabar pengkhianatan Daemon di Harrenhal. Setelah sampai di sana, Simon lalu meminta Rhaenyra untuk melihat sendiri tentang apa yang dikabarkannya. Dengan perlahan, Rhaenyra berjalan memasuki Harrenhal, dan untuk menjaga pengendaranya, Syrax juga ikut masuk untuk memantau. Sesampainya di dalam Harrenhal, Rhaenyra langsung berbicara dengan Daemon yang dikiranya akan berkhianat. Namun, yang terjadi di sini adalah kebalikannya, karena Daemon ternyata bersumpah setia pada Rhaenyra. Hal itu ia lakukan karena telah melihat masa depan, dan ia bersumpah akan menurunkan ribuan pasukan daratnya di Riverland. Di sisi lain, Rhianna yang sebelumnya meninggalkan tugasnya untuk mengirim anak-anak Rhaenyra ke Essos, akhirnya menemukan naga yang berkeliaran di wilayah The Vale. Entah apa yang dilakukan Rhianna, namun sepertinya ia akan mencoba mengendalikannya. Di suatu malam di Dragonstone, Rhaenyra yang sedang beristirahat tiba-tiba kedatangan Alicent. Alicent yang tiba-tiba berada di sana mengatakan bahwa saat ini dirinya sudah tak bisa mengendalikan Aemon semenjak ia menggantikan Aegon di King's Landing. Alicent juga memberitahu bahwa Cole tengah dalam perjalanan ke Harrenhal untuk mencoba menguasainya, yang mana hal itu menjadi keuntungan bagi Rhaenyra untuk mengklaim tahta King's Landing yang tanpa penjagaan dan tanpa pertumpahan darah. Alicent lalu mengatakan bahwa ia akan meminta Helaena dan Aegon kabur dari King's Landing ketika Rhaenyra berhasil mengklaim Iron Throne. Namun, Rhaenyra mengatakan bahwa Aegon harus menerima konsekuensi pengkhianatannya, yang mana di sini Aegon harus dieksekusi di depan publik untuk mengakhiri oposisi. Dengan berat hati, Alicent lalu menyetujui rencana itu. Namun, di sini Alicent belum mengetahui bahwa Aegon sudah pergi bersama Larys Strong. Season ini lalu berakhir dengan mulai bergeraknya seluruh pasukan di kedua sisi menuju medan perang. Lannister menuju Harrenhal, Tywin dan Triarchy berperang melawan Sea Snake di lautan, dan pasukan Stark pun sudah sampai jembatan Twin Tower untuk menuju ke Riverland. Oke guys, itulah dia seluruh alur cerita film House of the Dragon Season 2 yang baru aja berakhir minggu kemarin. Semoga kalian bisa menikmati film ini ya, dan nantikan juga season selanjutnya. Saya dari Nomad, sign out.